Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian Semarang yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Hendy beserta ibu dan anak-anak, dan wabil khusus lagi Bapak Kiai Haji Bisri Mustafa, Imam Besar Masjid At-Taqwa yang sekaligus pengasuh Panti Asuhan Kafalatul Yatama Yayasan Masjid At-Taqwa yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Mas Hendy ini untuk melaksanakan aktivitas rutin bulanan kita sebagai warga RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian, yakni pengajian keluarga Sakinah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga silaturahim kita di forum pengajian ini setiap bulan ini dapat mempererat persaudaraan kita sebagai warga masyarakat, dan sekaligus juga ini merupakan media zikir bersama, media doa bersama, dan juga media menambah ilmu kita ya. Mudah-mudahan forum yang seperti ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ya ngaji setiap bulan sekali itu sedikit banyak yang menambah kualitas ilmu kita, dan lebih-lebih mudah-mudahan amal kita. Jadi dengan ngaji itu kan insya Allah tambah ilmu, iman juga insya Allah tambah meningkat, amal juga mestinya tambah meningkat ya. Idealnya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan untuk malam ini ya nanti kita berusaha lah ya untuk bisa mempraktekkan apa yang kita kaji bersama ya, dan mudah-mudahan ya dengan mengaji dan langsung mengamalkan itu ya sekali lagi sebagai tanda bahwa ada peningkatan kualitas ilmu, kualitas iman, dan kualitas amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, dengar Bu suara saya Bu? Ini mohon maaf saya di luar dan tidak bisa melihat langsung ibu-ibu. Jelas suaranya ya? Jelas, yeah, baik. Juga bapak-bapak dan saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita maklumi bahwa kita sekarang ini berada di dalam bulan Muharram ya, tahun 1447 Hijriah ya. Kalau kita mengikuti penanggalan menurut
Muhammadiyah, ya, hari ini tadi kita puasa Asyura, ya, puasa betul ya, puasa Asyura ya, puasa Asyura ya. Dan kemarin puasa Tasyu'a, puasa hari ke-9 ya. Karena memang Muhammadiyah dengan sistem yang baru saja dilonceng kemarin ya, kalender Hijriyah global tunggal itu ya, itu menetapkan tanggal 1 Muharram berdasarkan hisab murni ya, dan itu sudah dipandang masuk ke tanggal 1 Muharram ya, dan lebih awal sehari dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh NU yang diikuti juga oleh pemerintah ya. Jadi yang pemerintah dan NU itu 1 hari setelahnya ya. Jadi kalau yang ikut penanggalan NU dan pemerintah yang kemarin ikut libur awal Muharram, hari apa kemarin itu ya, hari Jumat itu ya. Nah itu berarti kalau mulainya hari Jumat berarti ya hari ini tadi puasa Tasyu'a, besok puasa Asyura, besok puasa hari yang ke-10. Nah bagi yang memang mampu untuk melakukan puasa ya, puasa Tasyu'a dan puasa Asyura di bulan Muharram itu tentu saja sangat dianjurkan, dan tentu saja pahalanya, hikmahnya juga sangat besar. Nah di samping itu saya kira kita semua juga sudah tahu ya, bahwa bulan Muharram itu di samping memang merupakan bulan pertama yang menjadi bulan pertama di dalam tahun Hijriyah atau tahun Islam itu ya, itu juga dikenal ya sebagai hari raya anak yatim ya. Jadi saya kira ini semua sudah tahu semua lah ya, sehingga saya kira di mana-mana kita dianjurkan itu untuk pada bulan Muharram ini ya, boleh tanggal berapa saja, tapi biasanya yang dianjurkan juga tanggal 10 itu kita menyantuni anak yatim ya. Di antaranya secara simbolik kita diajarkan untuk mengusap ya kepala anak yatim sebagai tanda kasih kita, sebagai tanda sayang kita kepada anak yatim itu ya. Nah tentu saja ya bahwa keutamaan menyantuni anak yatim itu tidak hanya ada di bulan Muharram ya. Sebenarnya di sepanjang tahun itu kita ya diminta untuk menyantuni anak yatim ya, diminta untuk ikut menanggung anak yatim bahkan ya, ya itu di setiap bulan kapan saja. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kok yang namanya nyantuni anak yatim, menanggung anak yatim kok coba bulan Muharram lah, 11 bulan yang lain bagaimana ya? Apa kemudian anak yatim suruh terlantar? Kan tidak begitu ya. Nah cuma memang itu momentum ya. Momentum itu sangat penting memang ya. Momentum itu penting. Jadi betul ya bahwa yang namanya menyantuni anak yatim itu penting dilakukan pada sepanjang tahun, tapi sekali lagi secara khusus momentum bulan Muharram itu hendaknya juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya di bulan Muharram ini kita secara khusus ya ikut mengekspresikan kepedulian kita terhadap anak yatim itu dengan
menyantuni, dengan berpartisipasi di dalam menanggung beban anak yatim itu. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita sudah tahu persis ya, banyak sekali ayat Al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim itu. Ya, ayat yang paling eksplisit ya, yang merupakan perintah Allah kepada kita, yang menyangkut banyak hal ya, dari mulai menyembah Allah, berbakti kepada kedua orang tua ya, berbakti kepada kerabat ya, lalu kemudian berbakti pada yang lain gitu, macam-macam ya, bukan berbakti, berbuat baik kepada orang lain, macam-macam ya, banyak sekali. Nah yang menarik ya, berbuat baik terhadap anak yatim itu ditempatkan oleh Allah setelah perintah menyembah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, lalu langsung perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim, baru kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada yang lain-lain itu setelah itu ya. Ya. Dalam surat apa itu? Dalam surat, lupa saya, surat apa itu ya, lupa suratnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin al ayah ya, dan masih panjang ya. Jadi jelas sekali itu dalam ayat itu kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, berbakti pada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat ya, dan langsung kepada anak yatim ya. Dalam ayat yang lain itu meskipun tidak eksplisit perintah, tapi Allah hanya menggambarkan bahwa yang namanya terhadap anak yatim itu kita juga memang harus berbuat baik ya. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair ya. Mereka bertanya tentang anak yatim, katakanlah ya, memperbaiki mereka ya, kondisi mereka ya, itu baik ya, khair, bahkan yang terbaik ya. Jadi sekali lagi banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara mengenai anak yatim ini. Ada yang lain ya, nanti kita lanjutkan yang lain ya. Dalam hadis ya, saya kira kita semua sudah sering mendengar itu ya, bahwa Rasulullah menggambarkan sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya ya. Bukan berarti rumah yang ada yatimnya, anak yatim yang ditinggal bapak ibunya, bukan. Maksudnya itu ya, di dalam rumah kita itu ada anak yatim yang kita tanggung, yang kita pelihara, yang kita santuni ya. Begitu ya. Sampai makanya Rasulullah itu menggambarkan bahwa itu yang terbaik itu, sehingga Rasulullah, saya kira dalam hadis yang sangat populer yang saya kira kita sering mendengar gitu ya, karena sering disampaikan oleh para mubadir ya, bahwa Rasulullah itu pernah menggambarkan posisi orang yang menanggung beban anak yatim itu dengan beliau itu ya 11-12 ya, sejajar nanti di surga itu ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, sambil menunjukkan dua jarinya ini. Oh, ini kan menunjukkan kedekatan yang luar biasa ini ya. Ya. Nah,
Bapak dan Ibu-ibu, ya kalau kita itu di rumah masing-masing, ya kalau seandainya bisa kemudian ditempati anak yatim, lalu kita santuni, kita upokoro, kita gulawentah sampai kemudian mentas, itu ya tentu saja tadi gambaran Rasulullah sebagai rumah yang terbaik tadi itu, ya. Tapi kalau toh misalnya kita itu tidak seperti itu, di rumah kita itu ada begitu, ya insya Allah tidak kalah nilainya, ya, ketika kita ikut bertanggung jawab, ikut memikirkan, ikut berpartisipasi di dalam penanganan anak-anak yatim yang sekarang ini banyak dilakukan oleh panti-panti asuhan. Dan alhamdulillah, ya, sekali lagi alhamdulillah, ya, kita ini harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai warga di RW 3 ini, Masya Allah punya masjid, ya, masjidnya bagus, ya, alhamdulillah, ya, makmur, aktivitas berjalan dengan baik, dan banyak aktivitas, ya, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, ya. Ini harus kita akui, ya. Kita syukuri, tidak hanya kita akui, kita syukuri, ya, kita syukuri, ya. Di masjid kita bisa ngaji setiap pagi loh. Di masjid kok ngaji setiap pagi, ya. Itu wah, mungkin jarang masjid yang ngaji setiap pagi itu, ya. Yang mengaji tidak tanggung-tanggung, tidak main-main, ya. Pak Kiai Haji Dr. Ahmad, ya, Fadil itu Masya Allah, ya, alim sekali, ya. Pengajiannya mendalam sekali, ya. Ya meskipun ya tidak tahu kok, ya kurang dimanfaatkan gitu, ya. Jadi apa mungkin ya bosen ngaji kok sampai hari itu mungkin, ya. Ya, sehingga lalu kemudian banyak yang sehari subuhan itu pulang, ya. Meskipun ya tetap masih banyak, tapi seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu tuh merasakan betapa ilmu itu sangat nikmat dan penting, wah, saya kira orang seperti Pak Hamzah semua itu saben subuh mesti mendengarkan dan saben minggu mesti bertanya, ya, karena ada hal yang selalu ingin ditanyakan, ya. Sehabis maghrib, setiap hari selalu ada kegiatan, ya. Yang Senin dan Rabu ngaji bersama saya, ya. Nasahul Ibad, ya. Lalu kemudian hari-hari lain ada tahlil, ada baca barzanji, ada Ar-Rahman, ada Al-Kahfi, ada Asmaul Husna, ya. Wah, lengkap-lengkip itu, ya. Dan itu memang dulu kita rancang supaya memang, ya, masjid kita ini kan sekarang ini jamaahnya sudah banyak yang pensiun, ya, sehingga aktivitasnya relatif sudah banyak berkurang, sehingga memang masjid memberikan semacam menu, ya, supaya harapannya itu jamaah-jamaah terutama yang sudah pensiun, yang sudah aktivitasnya tidak banyak di luar itu di masjid Jumat maghrib sampai dengan Isya ngaji itu, ya. Dan yang luar biasa, ya, yang luar biasa, masjid itu tidak menyediakan konsumsi. Ibu-ibu itu kok Masya Allah mengorganisir diri saben maghrib selalu ada nyamian, ada konsumsinya itu, meskipun hanya teh 1 gelas dengan 1, 2, 3 kue, ya. Kadang-kadang malah hanya 1, Bu, ya, tidak masalah, ya, tapi selalu ada itu, ya. Itu luar biasa, luar biasa, ya. Dan itu berjalan, ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah lah kalau untuk urusan yang ibadah
mahdoh ya, ibadah-ibadah yang hubungannya dengan Gusti Allah langsung, masjid memang sudah banyak ya. Makanya kemudian itulah yang menyebabkan dulu kita ya bersama dengan Pak Fadil, dengan tokoh-tokoh yang lain itu kemudian menggagas bagaimana masjid kita itu kemudian juga memiliki fungsi yang tidak hanya mengembangkan ibadah-ibadah yang sifatnya individual vertikal kepada Allah, tapi juga ibadah yang bersifat sosial horizontal ya. Lalu kemudian makanya kita kemudian jadikan yayasan itu supaya apa? Supaya kita bisa banyak berkiprah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun 2012 kita sudah memiliki panti asuhan yang kita beri nama Kafalatul Yatama. Ya, nama Kafalatul Yatama itu persis dengan hadis itu ya. Kalau dalam hadis itu yang digunakan fa'il bentuknya, isim fa'il ya. Ana wa kafilul yatim ya. Saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim ya. Hakala fil jannah ya. Tadi sudah saya sebutkan. Lah, panti asuhan kita namanya Kafalatul Yatama. Itu artinya berarti apa? Ya, penanggungan ya anak-anak yatim ya dalam bentuk kata benda ya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang berjalan ya. Dan yang terakhir tadi saya baru saja bertanya kepada Bu Eli ya, yang kebetulan diamanahi sebagai pengelola panti asuhan itu ya. Sekarang ini anaknya 27 Pak Bisri ya, Pak Bisri ya. Saya harus juga konfirmasi Pak Bisri langsung ya yang mengasuh sehari-hari. 27 Pak ya, ya bagus 27 ya. 27 ini Masya Allah dia butuh makan, butuh sandang, butuh biaya sekolah ya. Sementara panti asuhan kita ini memang Masya Allah panti asuhan yang betul-betul berbasis masyarakat, tidak mengandalkan kepada katakanlah donatur tertentu, orang tertentu, itu enggak ya. Sejak bangunnya sampai dengan sekarang penanganannya betul-betul berbasis masyarakat ya. Dan panti asuhan kita ini memang sejak awal kita desain dengan boleh dikatakan ya ingin mengembangkan paradigma baru tentang panti asuhan. Yang selama ini panti asuhan itu kan ya terkesan seadanya ya, kadang-kadang ya bahkan malah kelihatan kayak seperti kumuh begitu ya. Ya sebenarnya apapun kondisinya panti asuhan itu sudah baik ya, kondisinya apapun uang bisa menyantuni dari yatim itu baik ya. Tapi kita sejak awal tidak kepingin panti asuhan yang kita kembangkan itu panti asuhan yang ya betul-betul nyaman ya, yang kita harapkan menjadikan anak yatim itu merasa nyaman, merasa terhormat, merasa harga dirinya tidak rendah gitu ya, sehingga mudah-mudahan kemudian betul-betul bisa menjadi anak sebagaimana yang pada umumnya anak lah, tidak merasa minder ketika bergaul dengan siapapun gitu. Itu yang kita harapkan memang ya. Ya. Tapi memang kadang-kadang kemudian kondisi seperti itu tuh kemudian ya jadi jadi hal yang kemudian istilahnya mengistilahkan apa ya, kadang-kadang tuh orang melihatnya panti asuhan kalau sampai berarti serap butuh dibantu loh, dikira-kira butuh bantuan misalnya. Ya, wong kita sampai wis megah berarti ra butuh bantuan nih ya. Ya gimana ndak butuh mulai terus kemudian makanya anak-anak gimana ya, sandangnya anak-anak gimana, sekolahnya anak-anak gimana ya, tetap butuh ya. Ya bahkan malah butuh lebih baik lagi ya, karena standar kita emang ingin tadi itu dengan standar yang relatif baik memperlakukan anak-anak yatim itu ya. Jadi sekali lagi ini harus kita syukuri keberadaan panti asuhan yang merupakan milik kita bersama, waktu itu milik jamaah ya, milik jamaah, milik
warga RW 03 ini, bahkan tidak milik warga RW 03, milik kita semua ya. Siapapun yang mau memiliki silahkan dimiliki itu ya. Artinya apa? Kita ya ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan panti asuhan itu ya. Nah, alhamdulillah ya, pengajian keluarga sakinah ini ya, ini kan sudah mentradisikan ya. Kalau saya tidak salah ingat, sejak dulu itu saben Ramadan ya, betul ya, saben Ramadan. Nah, di antara uang yang terkumpul dari infak saben pengajian itu, dan kemudian ditambah dengan sodakoh sukarela dari para jamaah, itu yang kemudian sodakohkan pada panti asuhan. Nah, dalam kesempatan ini ya, saya mengajak jamaah keluarga sakinah ini ya, bahwa Ramadan menyantuni anak yatim itu sudah bagus ya. Nah, sekarang mari momentum Hari Raya Anak Yatim ini juga kita gunakan ya, untuk mengekspresikan kasih kita, sayang kita, tanggung jawab kita kepada anak yatim itu dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim lewat panti asuhan itu. Dan karena panti asuhan di tempat kita ini ada ya, kenapa harus jauh-jauh ya. Orang sodakoh itu memang prinsipnya yang terdekat ya, al-aqrab fal aqrab wal ahwaj fal ahwaj, itu prinsipnya. Kalau ada yang lebih dekat ya, itu yang terdekat ya, baru kemudian yang terbutuh ya. Jadi yang lebih dekat itu harus didahulukan ya. Sodakoh yang lain juga begitu. Dekat itu masuk keluarga ya. Kalau ada keluarga dekat itu, kalau sama-sama sodakoh, kalau ada saudara kita kok memerlukan, lebih perlu sodakoh kepada saudara kita itu sendiri dulu ya. Karena prinsipnya itu tadi, al-aqrab fal aqrab wal ahwaj fal ahwaj tadi ya. Nah, monggo nanti setelah ini silahkanlah begitulah dengan sukarela ya, seberapapun sodakoh. Kalau tidak bawa uang sekarang ya, nanti mungkin bisa dihimpun, diserahkan kepada siapa nanti ibu-ibu biar yang mengkoordinasi ya, sehingga mungkin kita berikan waktu, kita tunggu sampai dengan besok itu kan, besok sore ya, mumpung masih 10 Muharram, kita manfaatkan momentum itu ya. Kemudian mudah-mudahan terkumpul seberapapun ya, sekali lagi ya, terkumpul seberapapun nanti kita sodakohkan kepada anak-anak yatim di panti asuhan Kafalatul Yatim. Mungkin, dan saya sudah yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melakukan ini, mungkin di panti asuhan mana, atau ikut mungkin ajakan dari kelompok mana, itu sudah pasti itu ya. Jadi tradisi itu sudah mentradisi di kalangan kita. Cuma sekali lagi, karena kita itu di sini punya panti asuhan sendiri, ini jangan sampai dilupakan. Itu aja yang ingin saya sampaikan poinnya sesungguhnya pada malam ini. Dan tadi itu saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini kemudian bisa ditindaklanjuti dengan diamalkan bersama-sama seberapapun ya. Tidak harus banyak ya, syukur banyak ya. Seperti tadi malam itu ketika akikoh di rumah Pak Musadi ya, cucunya itu ya, anaknya Mas Rive itu ya, yang namanya akikoh itu kan di samping disembelihkan kambing ya, diberi nama dan dicukur rambutnya. Nah, rambutnya itu kemudian ditimbang ya, ditimbang kemudian dinilai seberapa nilainya dengan nilai berapa gram emas itu ya. Lah anak rambutnya sidik kan sidik banget tuh ya.
Wis ora usah mikir berapanya onnya, sementing wis nak duwe ya sak on ora Mas nak duwe to nak. Tapi ya ya minimal seberat rambutnya tadi itu, seberapa pun ya begitu. Lah itu juga begitu, sedekah juga begitu, monggo ya. Ibu-ibu dengar Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa direspon Bu ya. Halo ibu-ibu. Ya, siap ya Bu? Siap. Ya Bapak-bapak siap ya? Siap. Mudah-mudahan berkah semuanya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita itu mau mengekspresikan diri dengan mau menyantuni anak yatim, mudah-mudahan kita termasuk yang tadi disabdakan oleh Rasulullah, ya, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada tadi itu ya. Kita nanti oleh Rasulullah itu apa, insya Allah lah, kalau kok misalnya jauh itu mudah-mudahan diawe sama Rasulullah. Ini dulu apa namanya, dulu apa nyantuni anak yatim ya, padahal saya dulu sudah pernah apa namanya menyampaikan ya, yang menyantuni anak yatim deket-deket dengan saya. Nah ini kok jauh, ayo sini-sini ya. Kira-kira kan begitu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan diawe Rasulullah besok ya, mudah-mudahan ya. Apalagi sampai bisa ketelengsut, mudah-mudahan dicari oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Sebaliknya ya, nuwun sewu, kalau kita itu sampai tidak peduli dengan anak yatim, bahkan sampai menghardik anak yatim, masya Allah, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di apa namanya, labeli sebagai pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Tahu kamu itu siapa yang mendustakan agama itu ya. Jadi meskipun toh menyatakan beriman, tapi kok kalau dia menghardik anak yatim, itu oleh Allah dinyatakan sebagai pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah mudah-mudahan kita semua ini betul-betul dicatat oleh Rasulullah SAW nanti sebagai umatnya yang melaksanakan perintahnya menyantuni anak yatim itu, dan mudah-mudahan ini nanti yang akan mendekatkan kita dengan Rasulullah di surga. Amin ya Rabbal alamin. Nah, saya kira sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan ya, dan kurang lebihnya maaf ya. Dan sebagaimana biasa ya, setiap kali pengajian kita selalu memanfaatkan sebagai media doa bersama ya. Doa yang pertama tentu saja adalah doa untuk keluarga Mas Hendi ya, supaya keluarga Mas Hendi ini oleh Allah dijadikan keluarga yang diberkahi, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, dan mudah-mudahan anak-anak yang sukses ya, baik di dalam mengarungi kehidupan di dunianya ini, dan lebih-lebih nanti kehidupan di akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa juga putrinya Pak Rifki habis operasi, Aisyah operasi. Oh ya, ya Allah ya. Pesan untuk adik ipar saya juga minta doa. Ya. Ya baik ya, yang sakit-sakit ya. Jadi putrinya Mas Rifki ya, Anissa ya, lalu Aisyah, lalu kemudian adik iparnya Pak Ilyas, Pak Sahidun, lalu Pak Dakwan yang sampai sekarang belum sembuh, lalu satu lagi Pak Tono ya, Pak Tono
RT 02 dulu pernah menjadi warga RT 03 juga yang juga masih gerah. Ada lagi yang sakit yang lain? Pak Rifki sendiri juga belum sehat-sehat. Oh sehat, Pak Rifki sehat. Pangkos Pak. Pangkos, masya Allah ya Pangkos, ya Allah ya Pangkos. Ya semua yang sakit ya di lingkungan warga kita ini, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada lagi yang perlu didoakan ibu-ibu yang di dalam? Oh ya, ya. Wah ini permintaan Bu Eli ya. Jadi ya, Bu Eli sebagai warga, sebagai jamaah ya. Ya, ya. Jadi alhamdulillah ya, Adi kuliahnya di Taiwan sudah selesai dan malam ini insya Allah pulang ke Indonesia ya. Nanti rencana penerbangannya jam 2 malam dini hari dari sana ya, berarti sudah masuk hari Minggu berarti ya. Dini hari sudah masuk dari tapi dari rumah itu tadi sudah berarti jam 8 ya. Mudah-mudahan kepulangannya lancar ya, selama tidak ada sesuatu apapun, dan semoga ilmunya berkah ya. Lalu yang Obi itu kebetulan pindah tugas dari Jakarta ke Lampung, Pak. Ya, ke apa mah? Bukan, yang lebih Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, kotanya di Menggala, ya. Jadi itu juga besok Ahad mau berangkat ya, mudah-mudahan selamat ya, dan mudah-mudahan sukses, jadi dihindarkan dari fitnah, dihindarkan dari cobaan ya, dan mudah-mudahan berkah. Oh satu lagi ya, cucu saya yang kedua Aisyah ya, tadi pagi berangkat mondok ke Pati menyusul kakaknya Akila yang sudah lebih dulu 2 tahun di sana ya. Ini Aisyah sudah tahun ketiga, Akila yang sudah tahun ketiga, ini Aisyah tahun yang pertama. Mudah-mudahan kerasan, mudah-mudahan sukses dan berkah ya. Alaidin. Yeah. Karena saya juga pindah ke Jakarta, mohon doanya. Oh ya, ini putranya. Ini forum kita semua ya. Siapapun ayo silakan yang minta didoakan. Ya, putrane Pak Agus ya. Yang Mas siapa namanya? Rio. Mas Rio ya. Ini juga pindah ke Jakarta. Dinasnya, tugasnya mudah-mudahan juga lancar, sukses dan berkah. Ya, untuk semuanya ya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup? Ya. Yang terakhir tentu saja untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan hajat kita semuanya, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Dan sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.